gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Satu kali lagi. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum gembira. Oke, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tadi dia perhatikan ya. Tuhan Yesus, sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, sertai kami agar kami mendengarkan firman Tuhan dengan taat. Terima kasih Tuhan. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, masih dalam keadaan berdiri ya, masih dengan sikap berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari dengan pakai gerakan ya adik-adik ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, silahkan duduk kembali. Ini dengan sikap yang baik. Adik-adik ya, yang belum di mute mikrofonnya, adik-adik di mute dulu. Oke, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang kemuliaan Allah.
lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan, sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. cerita firman Tuhan. Sertai kami Tuhan, Sertai kami Tuhan, sertai Kak Eko, sertai Kak Eko, agar firman-Mu ini dapat kami dengarkan dengan baik. dengan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa. Amin. Amin. Oke, mari adik-adik kita langsung panggilkan Kak Kak Eko. Selamat pagi adik-adik. Ya, selamat pagi. Semuanya wah senang sekali ya. Semuanya kayaknya gembira. Suara kakak kedengeran nggak? Kedengeran ya. Siapa yang udah siap mendengar cerita? Ya, kakak mau share screen dulu ya. Baik, Kak. Kelihatan nggak gambarnya? Lihat. Kelihatan, Kak. Kelihatan ya gambarnya ya? Kelihatan. Kelihatan, ya. Terbuka. Ya, di situ ada tulisan apa? Mungkin yang kelas 2 kasih kado judulnya apa ceritanya? Hati yang terbuka. Hati yang terbuka. Ya, bahannya diambil dari mana? Dari kitab Yunus pasal 3. Nah, adik-adik, ya, ini cerita 3 minggu 4 minggu ini ceritanya bersambung, ya. Ceritanya bersambung ya, kayak cerita seri ya. Ya, jadi cerita 2 minggu lalu dan juga minggu depan masih tentang Yunus. Nah, Kak Eko mau ngecek nih, adik-adik masih ingat nggak cerita 2 minggu lalu? Ini ada gambar-gambarnya, coba siapa yang ingat? Tahu, Kak. Nah, ini coba kalau lihat gambar ini apa ini? Niniwe dan Tarsis. Apa ini? Niniwe dan Tarsis. Tadi adanya dia kok ya Kak. Iya, ini gambar ini apa nih? Ada Niniwe, ada Tarsis. Dia kok apa ada sih ini? Tarsis. Ini nama apa sih adik-adik? Tarsis. Ada Tarsis. Iya. Ada Yako. Iya, kenapa? Kenapa ada Yafo, ada Niniwe, ada Tarsis? Yako itu Yunus tempatnya di Yako. Aha, lalu? Aku tahu Kak Eko. Ya, silakan. Panjang amat ke Niniwe Jangan dicoret-coret ya adik-adik ya. 8 kilometer. Ke Tarsis panjang amat ada 4 Oh, kilometer. jauh ya. Ya, waktu itu Yunus dipanggil oleh Tuhan. Ya, dulu menginjil melayani ke Niniwe. Tapi Yunus malah pergi ke Tarsis yang jauh. Oke, ini gambar. Jangan dicoret-coret ya adik-adik ya. Nah, apa ya? Ada yang tahu nggak dengan gambar ini? Tahu. Kapalnya kenapa? Halo, ya kapalnya kenapa adik-adik? Kapalnya kena ombak. Coba ya adik-adik ya. Ya waktu itu kapalnya Yunus naik kapal mau pergi ke mana? Mau pergi ke Tarsis, tapi ternyata ada ombak, ada badai, ya. Nah, lalu ada ini apa ini? Masih ingat nggak? Ya. Oke, betul semua ya. Jadi karena ombaknya besar dan ada badai,
lalu Yunus dilempar ya, di uang undi lah, Yunus dilempar. Nah, ini apa nih? Dilempar ke laut, lalu Yunus dimakan oleh ikan besar. Ya, dimakan ikan besar. Nah, ini apa ini? Adik-adik jangan dicoret-coret ya. Yunus di dalam ikan besar itu ya. Dia kaget loh kalau saya tiba-tiba ada di dalam masuk ikan besar. Apa yang dilakukan Yunus di dalam ikan itu? Coba colok lagi. Apa? Doa minta tolong pada Tuhan. Yunus juga meminta ampun. Ya Tuhan, saya sudah bersalah pada Tuhan. Yunus minta ampun. Ya akhirnya Tuhan mendengarkan doa Yunus. Lalu Yunus dikeluarkan. Nah, ya adik-adik jangan dicoret-coret ya. Ya ini. Kenapa yang coret? Ya, ya ini setelah Yunus dikeluarkan dari perut ikan besar. Nah, lalu datanglah Tuhan ngomong lagi nih ke Yunus. Ya. Jangan dicoret-coret. Sama seperti yang dulu. Ya, adik-adik jangan dicoret-coret ya. Ya, mungkin Kakak Bulmet bisa dimatikan fungsi coret-coretnya. Nanti kita dengar kata-kata Yunus ke orang. Iya. Oke nih, adik-adik. Tuhan berbicara lagi kepada Yunus. Yunus, ya, kamu pergi ke Niniwe, ya. Nah, adik-adik kan yang waktu itu kan Yunus menolak ya, malah pergi ke Tarsis. Nah, sekarang kali ini Yunus kan udah bertobat, udah karena udah dikeluarkan dari perut juga. Jadi kali ini Yunus mau mengikuti apa yang Tuhan minta, ya. Jadi Yunus pergi. Nah, adik-adik Yunus mau pergi ke kota Niniwe. Nah, kota Niniwe ini adalah ternyata kota yang besar, adik-adik, ya, sangat besar. Jadi kalau mau keliling kota ini harus berjalan 3 hari, harus berjalan 3 hari, ya, baru bisa keliling kota ini, ya. Nah, jadi, ini kota ini sangat besar, ya. Nah, ini adalah gambar ketika Yunus sedang menegur, sedang berkhotbah, sedang berbicara kepada orang-orang Niniwe. Nah, seperti yang diperintahkan Tuhan, ya, Yunus berkata kepada orang-orang Niniwe, ya, 40 hari lagi, berapa hari lagi? 40 hari Ya, lagi. Orang 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Balikan ya, 40 hari lagi Niniwe akan dihancurkan. Kenapa sih Niniwe harus dihancurkan, adik-adik? Karena kepada Tuhan itu banyak orang jahat. Karena orang yang jahat, orang yang orang yang jahat yang sampai kejahatannya itu sampai didengar Tuhan. Ya, Tuhan marah kepada Niniwe, dan kalau orang Niniwe ini tidak mengaku kesalahannya, tidak bertobat, maka Niniwe akan dihukum oleh Tuhan. Ya, kota ini akan dihancurkan, ya. Jadi gedung-gedungnya semua dihancurkan, orang-orangnya juga, ya. Nah, itulah yang diceritakan oleh Yunus, disampaikan Yunus, ya. Yunus bilang 40 hari lagi kota ini akan dihancurkan. Nah, kira-kira gimana nih orang-orang sana? Di sana kan orang-orang yang jahat, ya. Orang-orang yang selalu berbuat salah, ya, dengan kekerasan juga dengan masing-masing dengan orang-orang di sekitar sana. Nah, ternyata adik-adik, ya, ketika mendengar berita ini, teguran ini dari Yunus, nah, teguran ini juga sampai kepada raja. Raja adalah orang yang paling berkuasa di kota Niniwe. Nah, berita bahwa Tuhan akan marah dan Tuhan akan menghancurkan Niniwe ini sampai kepada raja. Ternyata di luar dugaan, ya, raja ini
menerima teguran dari Yunus ya. Nah, raja ini mendengar teguran dari Yunus, lalu sebagai pernyataan dia, oh Tuhan akan menghancurkan Niniwe, ya raja Niniwe langsung berlutut, ya langsung berkabung, langsung menyatakan bertobat, ya adik-adik. Oh, saya meminta pohon ampun dari Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Padahal sebelumnya mereka tidak kenal Tuhan loh ya, tidak kenal Allah. Tapi ketika berita ini didengar oleh raja, raja langsung berlutut, langsung berkabung, langsung bertobat ya adik-adik. Nah ternyata tidak itu saja adik-adik. Raja pun memerintahkan ya diumumkan kepada seluruh rakyat Niniwe, semua harus bertobat, semua harus berkabung, ya semua harus berpuasa, ya, semua harus meminta ampun kepada Tuhan. Nah adik-adik ternyata respon dari orang Niniwe juga semua mau. Wah, mereka berkabung ya, dari tadi bajunya bagus-bagus, jadi sekarang bajunya seperti ini ya. Ini namanya baju berkabung, baju orang yang bersedih di sana. Mereka berdoa, mereka meminta ampun dari Tuhan, mereka mau bertobat. Ya, ini di luar dugaan ya adik-adik, ternyata orang-orang Niniwe yang jahat itu pun mau hatinya terbuka kepada Tuhan, mau bertobat, mau minta ampun. Nah, gimana berikutnya adalah, nah ternyata Tuhan mendengar doa-doa orang Niniwe dan juga orang rajanya tadi, dan mereka bukan hanya berdoa minta ampun, tapi mereka juga mau bertobat, tidak lagi mau melakukan kesalahan lagi. Ketika ditegur mereka mau berubah. Jadi nah sekarang kalau tadi kan mukanya semua pada takut ya, kalau di sini semuanya mukanya senyum ya, karena ternyata Allah mendengar doa mereka, kota ini tidak jadi dihancurkan, orang-orangnya juga jadi selamat. Ya, karena mereka mau menerima teguran dari Tuhan, mereka mau bertobat adik-adik. Nah, kita lihat sini adik-adik. Oke. Nah, ini kenapa sih sebenarnya Tuhan menegur orang Niniwe? Apa alasannya? Agar berbuat baik. Karena berbuat jadi baik. Iya, ternyata itu karena Tuhan tahu orang Niniwe itu salah, jahat. Jadi tidak mungkin Tuhan menegur kalau orang Niniwe-nya baik, ya. Justru karena orang Niniwe-nya berbuat salah, berbuat jahat, Tuhan menegur orang Niniwe supaya berubah. Nah, ternyata setelah ditegur, orang Niniwe ini bertobat, hatinya terbuka. Kita akan baca adik-adik. Coba Hans baca Yunus 3 ayat 8, Hans. Oke. Hans baca Yunus 3 ayat 8. Sudah ketemu Hans? Belum. Oke, pelan-pelan ya. Belum. Sudah Kak, Daniel sudah ketemu. Oke, atau ada yang duluan yang udah ketemu siapa? Sudah ketemu belum? Belum. Sudah ketemu Kak, Daniel sudah ketemu. Oh. Sudah Kak. Belum Kak. Sudah Kak. Oke, kita tunggu ya. Yang lain juga cari, kita tunggu Hans. Sudah ketemu Hans? Kak, sudah Kak, Eko. Kak Eko, sudah Kak. Oh, boleh. Ya, nggak apa-apa. Sambil Hans nyari, Daniel dulu deh. Hans sudah ketemu. Oh, Hans sudah ketemu. Ya, Hans silakan Hans. Yunus 3 ayat 8. Bentar ya Kak, lagi cari. Hanslah semua. Ya, yang lainnya diam ya. Hansnya yang Hans yang mau baca. Berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah. Serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Iya, di sini mereka harus berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Hans, satu lagi baca ayat 10, Hans. Yang 10 ya? Iya, 10a. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancang
melakukannya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Iya, di ayat 8 dan ayat 10 disebutkan ya, orang Niniwe bertobatnya itu adalah mereka menyesal, mereka berbalik ya. Mereka berbalik artinya mereka tidak lagi mengulangi kesalahannya. Dan mereka juga tingkah laku yang jahat dari yang kekerasan yang dilakukan, mereka berbalik. Lalu di ayat 10 disebutkan juga mereka berbalik dari tingkah lakunya. Berbalik artinya dari dulu berbuat jahat, sekarang berbuat baik. Dulu nakal, sekarang tidak nakal. Dulu malas, sekarang rajin. Jadi orang-orang Niniwe ini berubah hidupnya. Dan apa? Ternyata dengan begitu Tuhan mengampuni Niniwe. Ya, Sinaga jangan dicoret-coret ya, nak. Nah, adik-adik, berikutnya ini. Ya. Jadi, misalnya kita melakukan kesalahan. Jadi, kalau tadi Tuhan itu menegur Niniwe karena Niniwe berbuat salah. Nah, sekarang ketika kita melakukan kesalahan atau nakal, ini apa nih? Gambar anak lagi apa nih? Ketiduran. Ketiduran ketika belajar. Malas belajar ya. Jadi ini anak ini nakal. Ketika sekolah, baik di rumah ataupun ketika online ini, dia tidak belajar, dia malas. Ini kenapa nih? Membuat adik menangis ya, nakal kepada adik. Yang ini apa? Anak yang mengejek ya, ada yang membuli. Ini ada lagi nih. Oh, ini malah lebih ini ya, ini bertengkar, teman. Ya. Nah, ini apa nih adik-adik? Iya. Antara orang tua melawan orang tua. Nah, adik-adik pasti kita pernah melakukan kesalahan ini ya, kita nakal. Ya, ada yang malas belajar, ada yang mengganggu adiknya bermain, ada yang membuli teman-teman, ada yang memukul. Oh, ada juga yang tidak taat sama orang tua. Nah, kita pernah melakukan kesalahan ini. Nah, makanya Tuhan akan menegur ya. Tuhan akan memberikan teguran baik lewat guru, lewat papa mama, atau lewat adik, atau bisa juga misalnya lewat saat teduh yang kita lakukan ya adik-adik. Nah, kita mau belajar dari orang Niniwe bagaimana mereka menerima teguran. Nah, ketika adik-adik ditegur apa? Yang mana adik-adik, yang kiri atau yang kanan ketika ditegur? Yang kiri. Yang benar. Yang kiri ya, yang kiri gambar senyum ya. Jadi ketika kita menerima teguran, kita harusnya adalah kita senyum, kita menerima ya. Nah, adik-adik, nanti kita akan belajar bagaimana sikap kita menerima teguran. Nah, jadi ini adalah ketika kita ditegur, kita belajar dari orang Niniwe, hati mereka terbuka. Jadi mereka menerima teguran dan tidak lagi mengulangi kesalahan. Itu yang diminta Tuhan, dan nanti Tuhan akan mengampuni. Ya, adik-adik. Jadi itu yang kita pelajari dari Niniwe adalah bahwa ketika kita ditegur ya, ditegur papa, mama, atau guru-guru, atau mungkin kakak, atau termasuk juga guru sekolah minggu kalau ada, nah hati kita mau terbuka menerima teguran. Nah, kakak mau tutup nih, ada satu, kita akan baca sama-sama ya adik-adik. Oke, bentar ya, kita mau baca sama-sama ya, ini ayatnya. Nah, ayat hafalan kita ya, ayat yang kita bareng-bareng ya, bareng ya, kata hitung ya, kita bacanya bareng-bareng ya. Ayo, baca dulu ayatnya ya, 1, 2, 3. Sesungguhnya berbahagia manusia Ya. Sebab itu jangan engkau menolak kehidupan Salah. Engkau menolak dan yang Oke, kita baca sekali lagi ya. Ayub 5 ayat 17. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Berbahagialah
janganlah engkau menolak didikan yang baik. Nah, adik-adik, kita sampai di sini, ya. Jadi ketika kita menerima teguran, ya, baik dari papa mama, dari orang tua, atau dari Tuhan lewat saat teduh, lewat baca firman Tuhan, kita harus berbahagia karena kita dikasih tahu yang betulnya bagaimana supaya kita berbuat baik. Nah, demikianlah cerita kita adik-adik pagi ini. Kakak mau kembalikan ke Kak Peti dan Kak Joan. Oke, terima kasih Kak Eko untuk cerita firman Tuhan hari ini. Ya, adik-adik semuanya, benar sekali ya, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk mau membuka hati untuk menerima teguran dari siapapun, baik itu mama, papa, kakak, adik, guru di sekolah, kakak-kakak sekolah minggu, apabila kita melakukan kesalahan seperti orang-orang di Niniwe yang mau membuka hati mereka menerima teguran Tuhan melalui Yunus. Oke anak-anak semua, adik-adik semuanya. Nah, kalau kita mau menerima teguran berarti kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Kita mau nyanyikan lagu taat sama-sama. Ayo semuanya berdiri dan memakai gerakan ya adik-adik ya. Silakan duduk kembali. Oke, nah sekarang kita akan memberikan persembahan. Seperti biasa, persembahannya bisa adik-adik kumpulkan dulu di rumah, lalu mungkin minta tolong papa mamanya bawakan ke gereja, atau bisa minta tolong papa mamanya juga untuk mentransfer persembahannya. Oke, jangan lupa untuk kodenya bilang ke papa mamanya di belakangnya ditambahin angka 7. 07. Ya. Oke. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau berdoa supaya persembahan syukur kita diterima oleh Tuhan. Kita berdoa ya adik-adik, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan untuk pagi ini. untuk pagi ini. Tuhan sudah Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. memberkati kami. Pagi ini Pagi ini kami sudah kami sudah memberikan persembahan kami. memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami Berkati persembahan kami
supaya berguna bagi gerejamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita waktunya apa ya Kak Joanna? Oke, kita beraktivitas. Betul. Aktivitasnya apa ya Kak? Yuk kita langsung tonton aja video aktivitasnya. Halo adik-adik, tadi Kak Eko sudah bercerita tentang Nabi Yunus. Nah, sekarang Kakak ingin cek nih, apakah adik-adik mendengarkan dengan baik atau tidak. Karena itu aktivitasnya Kakak minta adik-adik untuk menyusun gambar-gambar komik yang tersedia menjadi sebuah cerita tentang Yunus setelah keluar dari perut ikan. Jangan lupa adik-adik kirimkan video saat adik-adik bercerita ke grup kelas masing-masing. Nah, seperti ini nih gambar-gambar yang sudah disediakan. Mudah bukan? Selamat mengerjakan ya. Tuhan Yesus memberkati. 19 September. Iya. Oke, nah tadi sudah ditonton ya adik-adik video Iya. aktivitasnya. Tugasnya ngapain? Menyusun gambar-gambar, ya, menyusun gambar menjadi gambar yang sesuai nanti. Oke, aktivitasnya nanti dikirim ke grup kelas adik-adik ya, supaya adik-adik bisa mengerjakannya. Dan satu lagi Kak Jo, untuk adik-adik kelas 2 dan kelas 3, Apa tuh Kak Peti? nah, jangan lupa melakukan atau mengerjakan saat teduh setiap hari. Dan kirimkan ke grup kelas masing-masing. Oh, kelas 1 juga ya? Ya. Oke. Ya, karena kita sudah beraktivitas, nah, hari ini kita mau mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita yang belum mempersembahkan pujian ya. Jadi yang kemarin-kemarin udah, hari ini kasih kesempatan kepada teman-teman kita yang mau mempersembahkan pujian kepada Tuhan. Siapa ya kira-kira yang mau mempersembahkan lagunya hari ini? Yuk, yang mau menyanyikan lagu bisa langsung raise hand-nya. Saya. Lagu apa? Saya. Lagu sekolah minggu adik-adik, terserah mau nyanyi lagu apa aja. Lagu Timothy. Lagu-lagu yang baru Kak. Yang belum ya, yang minggu kemarin belum bernyanyi. Iya Kak. Bisa. Boleh nyanyi. Boleh gak? Boleh angkat tangannya yang belum bernyanyi. Saya masih belum Kak. Saya mau. Saya tak mau Kak. Saya mau Kak. Yang sudah minggu lalu nanti dulu ya, yang belum dulu. Oke, Sarah. Farah kelas. Farah kelas. Oke, mana? Sarah Sarah kelas 2. Mau nyanyi lagu apa Sarah? AASIH. Oke, boleh. Oke. Yuk, yang lain teman-temannya dengarkan ya. Silakan Sarah. KASIH. Kasih. Kasih itu sabar
tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Oke, Oh, Sarah. iya, Tepuk oke. tangan. Terima kasih, Sarah. Ya, berikutnya. Berikutnya, siapa lagi nih? Saya Siapa tuh? Saya Julia. Oh, Devkin udah minggu Devkin lalu. udah ya. Yang Aku belum mau, dulu. Kak. Yang belum. Kristabel kayaknya belum. Yang belum dulu ya. Mau, Kak. Iya, silakan Kristabel, kayaknya Kristabel belum. Ya, Oh, Kristabel. Kristabel, boleh, Oke, silakan. Kristabel. Kristabel mau nyanyi lagu apa ya? Ya. Oke, Oke. happy ya. Boleh pakai gerakannya. Ya. Happy ya. Senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke, terima kasih Wih, Kristabel. Terima kasih, Kristabel. Oke, Jen. berikutnya. Dian. Jen. Jen. Ya, Jen, silakan, Jen. Jen Silakan, nyanyi lagu Jen. apa ya? Mau nyanyi lagu apa nih? Sama adiknya boleh, Dian. Boleh berdua sama adiknya, nggak apa-apa kok. Kayak nyanyi Yesus di dalam rumahku. Yesus Oke, di dalam Yesus. rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senanglah. Oke, terima kasih. Keren. Terima kasih. Siapa lagi ya? Satu lagi ya, Kak ya? Ya, satu lagi deh. Satu lagi ya. Hasian mau. Aku mau. Hasian mau. Hasian. Yang belum minggu kemarin. Ya, Hasian. Halo Nah ya. Halo Nah Hasian. Hasian. Oh, Iya, iya, Hasian, silakan nyanyi lagu apa, Hasian? Iya. Ya, silakan, oke, Hasian. Mau nyanyi lagu apa nih? Papi ya. Papi ya. Aku jadi anak Tuhan. Yang jadi kenangan. Jadi impian. Malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nah. Adik-adik yang belum, jangan bersedih karena minggu depan akan ada lagi ya. Jangan lupa Ya. dipersiapkan sebaik mungkin. Ya, Atau mau kirim jangan video juga nggak apa-apa sedih kali ya. Kak. Kenapa Kak Eko? Mungkin kalau yang mau kirim videonya juga apa-apa, nyanyi sendiri direkam nanti dikirim ke grupnya, boleh juga mungkin ya kalau mau. Oh, Ada yang ya, mau. boleh banget. Adik-adik yang belum bernyanyi, yang mau bernyanyi sampai di rumah, direkam, kemudian kirimkan videonya ke grup sekolah minggu nggak apa-apa ya. Nah, oke, biar semuanya bisa melihat adik-adik Iya. yang belum bernyanyi. Ya adik-adik? Oke. Nah, karena kita sudah memuji Tuhan, ada yang sudah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Adik-adik, kakak-kakak minta semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri dengan sikap berdoa. Kita mau mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu "Oh berkati kami". Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan, bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
Oke adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah belajar firman Tuhan. belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami mau menjadi seperti orang-orang Niniwe orang-orang Niniwe dan menjadi anak-anak Tuhan anak-anak Tuhan yang taat. Sertai kami Tuhan, Sertai kami Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu Kami berdoa. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, ibadah selesai. Silakan duduk Selamat hari adik-adik. Minggu. Jangan duduk dulu ya, jangan dilihat adik-adik. Yang berkurang anaknya. Kita mau foto bersama adik-adik yang belum on kameranya, on kameranya. Selamat hari Minggu. Yuk, sekarang kita mau foto bersama yang kameranya belum nyala. Ya. Jangan lupa dinyalakan. Dinyalakan kameranya ya. Oke, udah siap. Ayo adik-adik semuanya bergaya. Ya, bergaya. Ya. Oke, itu ya. 1, 2, 3. Oke. Ya, lagi. Yo, mana senyumnya? Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. Satu kali lagi. Oke, siap. Untuk mengikuti Kakak hitung ya. pada hari 1, 19 Desember 1,5. 2, 3. Lagi. Satu kali lagi. Oke, itu lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.